semua. Untuk mengirim mesin dan alat berat hingga mobil yang baru dibuat dari pabrik, biasanya menggunakan kapal khusus yang disebut dengan kapal Ro-Ro. Kapal pengangkut ini mampu memuat ratusan hingga ribuan mobil dalam sekali jalan. Dan berikut adalah proses singkat bongkar muat pada kapal Ro-Ro. Kapal Ro-Ro atau kapal roll on roll off adalah kapal yang memiliki beberapa dek di dalamnya yang digunakan untuk mengangkut segala jenis kendaraan. Desain kapal ini berbeda dengan kapal kargo biasa, di mana kapal Ro-Ro memiliki desain yang lebih kompleks dibanding dengan kapal kargo konvensional. Biaya pembuatan kapal Ro-Ro juga lebih mahal dibanding kapal kargo konvensional. Selain itu, perbedaan desain yang paling mencolok terletak pada freeboard-nya. Freeboard merupakan dinding samping kapal. Pada kapal Ro-Ro lebih tinggi ukurannya dibanding dengan kapal kargo biasa. Pada kapal Ro-Ro memiliki pintu keluar masuk yang bisa dinaik turunkan untuk jalur kendaraan yang fungsinya seperti jembatan penyeberangan. Serta di dalam kapal Ro-Ro juga terdapat built-in rem dan deck yang dapat diatur ketinggiannya sesuai kondisi yang dibutuhkan. Kapal Ro-Ro juga memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah Conro, yakni gabungan antara kapal kontainer dan kapal Ro-Ro. Kapal ini biasanya menggunakan area di bawah dek untuk penyimpanan kendaraan, dan geladak atas untuk menumpuk peti kemas atau kontainer. Kemudian jenis lainnya adalah Ropex, yang digunakan untuk pengangkutan barang beroda, tetapi juga memiliki akomodasi penumpang di dalamnya. Salah satu kapal Ro-Ro yang terbesar adalah buatan Hoek Autoliner yang dapat mengangkut lebih dari 6.900 mobil ukuran standar. Kapal ini memiliki dek untuk parkir mobil dengan luas total 60.000 meter persegi atau sama dengan 10 kali luas lapangan sepak bola. Selain mobil, kapal ini juga dapat memuat berbagai macam jenis kendaraan seperti truk, alat berat, mesin pertanian, mesin konstruksi jalan, hingga mesin pertambangan. Dalam proses bongkar muat yang memiliki ukuran yang sangat besar, perusahaan Hoek Autoliner mengembangkan roll trailer yang dibuat khusus agar dapat menyesuaikan. Untuk muatan yang memiliki ukuran yang sangat panjang seperti kereta api, Hoek Autoliner juga membuat konsep roll trailer dengan ukuran yang sangat panjang juga. Untuk bongkar muat dengan ukuran yang sangat tinggi, Hoek Autoliner juga membuat roll trailer dengan dek yang sangat rendah, yaitu sekitar 47 cm saja. Salah satu pelabuhan bongkar muat yang terbesar di Eropa Utara adalah Pelabuhan Copenhagen dan Malmö. Pelabuhan ini berada di dua lokasi, yakni di Pelabuhan Copenhagen di Denmark dan Pelabuhan di Malmö di Swedia. Semenjak berkolaborasi dengan Toyota sejak tahun 2003 yang lalu, pelabuhan ini berkembang pesat, di mana tiap tahunnya mampu menangani bongkar muat hingga 400.000 kendaraan yang berasal dari 15 pabrikan yang berbeda. Para produsen mobil banyak yang bekerja sama dengan Pelabuhan Copenhagen and Malmö dikarenakan terdapat pusat distribusi, sehingga distribusi mobil dapat dilakukan langsung dari pelabuhan ke retailer atau dealer. Menariknya lagi, angka statistik kerusakan pada kendaraan saat dilakukan proses bongkar muat juga sangat minim, yakni dari 100.000 kendaraan, hanya 3 kendaraan saja yang mengalami kerusakan. Untuk mengirimkan mobil atau kendaraan lainnya dari pabrik sampai ke kapal Ro-Ro, ternyata juga harus melalui beberapa proses. Mobil yang baru diproduksi akan dikirim menuju ke terminal kendaraan di pelabuhan, baik menggunakan kereta maupun menggunakan truk karya. Setelah tiba di pelabuhan, mobil kemudian diparkir berdasarkan tujuannya, dan di dalam mobil tersebut sudah terdapat kunci yang terpasang. Kemudian kapal akan menurunkan pintunya, yang mana pintu tersebut merupakan pintu kedap air dan berfungsi sebagai jembatan penyeberangan. Selanjutnya, driver yang sudah bersiap akan mengendarai mobil yang diparkir masuk ke dalam kapal, lalu menuju dek sesuai dengan cargo plan. Cargo plan adalah perencanaan penataan muatan kendaraan.
mobil yang dimuat memiliki nomor unit yang dipasang pada kaca mobil. Dalam proses memuat mobil-mobil tersebut, juga terdapat sinyalmen yang memonitor semua lalu lintas mobil selama proses bongkar muat dengan aman dan lancar. Dan biasanya, untuk jenis kargo alat berat akan ditempatkan pada dek di buritan kapal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses unloadingnya. Setelah kendaraan diparkir pada dek kapal, kemudian akan dilakukan proses lasing untuk mengamankan muatan yang ada di dalamnya. Lasing bertujuan agar muatan tidak bergerak. Selama proses lasing ini, mobil harus diikat dengan kencang, karena jika longgar maka muatan dapat mengalami kerusakan selama perjalanan. Lasing untuk mengikat mobil pada kapal dapat menggunakan tali strap dengan roda gigi searah, dan tali pengikat tersebut diikat pada laspot yang terdapat di lantai dek. Sedangkan untuk kendaraan berat akan diikat menggunakan chain lasing, yakni alat pengikat yang terbuat dari rantai besi. Ketika semua mobil sudah aman terikat, selanjutnya dilakukan inspeksi oleh petugas yang berasal dari perusahaan yang membuat mobil-mobil tersebut. Selain itu, juga dilakukan inspeksi apakah semua mobil sudah terikat sempurna, dan dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada mobil-mobil itu. Setelah inspeksi selesai, maka kapal Ro-Ro dapat berangkat menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Ketika kapal Ro-Ro tiba di pelabuhan yang dituju, maka dilakukan proses unloading, di mana dalam prosesnya para petugas lasing akan membuka tali pengaman. Kemudian, mobil dibawa ke production shop untuk dilakukan inspeksi lagi untuk memeriksa jika terdapat kerusakan. Setelah inspeksi, mobil baru tersebut akan diberi sentuhan akhir sesuai dengan pesanan konsumen, barulah kemudian akan dikirim ke showroom-showroom yang telah ditentukan. Dalam proses bongkar muat mobil, selain menggunakan kapal Ro-Ro, juga dapat menggunakan kapal kargo biasa. Dalam prosesnya, mobil akan dimasukkan ke dalam kontainer terlebih dahulu, kemudian kontainer dibawa menuju ke kapal kargo. Dalam proses memuat kendaraan ke dalam kontainer, mereka menggunakan sistem yang bernama air-rack, yaitu sebuah rak dengan menggunakan kapal yang didesain khusus di dalam kontainer. Dengan menggunakan sistem tersebut, mereka tidak membutuhkan forklift untuk memasukkan mobil ke dalam kontainer. Proses memasukkan kendaraan ke dalam kontainer juga terbilang cepat, yakni mobil pertama akan masuk ke dalam kontainer menuju rak yang terpasang di dalam kontainer. Selanjutnya, mobil tersebut akan dinaikkan ke atas menggunakan chain block pada air-rack dengan cara manual oleh para pekerja. Ketika selesai, kemudian mobil kedua akan masuk ke dalam kontainer dan berada di bawah mobil yang pertama tadi. Lalu dilanjutkan memasukkan mobil ketiga dan keempat yang prosesnya sama seperti di awal tadi. Dan penggunaan sistem ini dalam bongkar muat kendaraan terbukti lebih efisien dibandingkan dengan cara konvensional.